maksudnya dari kecil lu udah kayak gitu dan emang udah drum ya maksudnya. Iya. Kejatuh cintaan lu tuh udah. Iya, ya itu sampai gue pakai koran. Iya, ya sampai segitunya. Koran-koran di rumah kakek gue dulu bopel-bopel. Kebetulan pas gue SMP kelas 2 itu ada Java Jazz pertama kali. Oh, oke. Itu 2005 ya. 2005 dan di situ gue main tuh dan gue kelas 2 nggak naik kelas. Oh, lu nggak naik kelas juga. Saking sibuknya. Itu udah kayak di doktrin lah, maksudnya ada master lu ya, lu kuliah musik di luar pokoknya di Amerika pokoknya. Gara-gara siapa ya? Gilang Ramadan kayaknya yang. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Nah, akhirnya lu pindah, maksudnya lu balik lah ke Indonesia. Iya. Kembali as a Demas. Nah, berarti lu balik tuh umur berapa tuh? Gua umur 22 kali ya? 22 ya lu pulang ya? 23 ya? Ya sekitar 22, 23 lah ya. Terus lu balik, apa yang lu rasakan atau udah pasti langsung pengen manggung kan lu tadi. Iya. Gua gak akan tanya lagi karena jawabannya udah pasti. Nah, habis itu kan otomatis kan lu datang dengan lu harus sedikit beradaptasi lagi dong. Banget. Kembali Banget. dengan lu harus meninggalkan nih Iya. kebiasaan-kebiasaan lu di Iya. LA. Itu gue cukup shock juga sih, ternyata kayak pas balik ke Indonesia kok gue malah lebih harus beradaptasinya ketika gue balik ke sini. Oh iya, bukan pas sana kemarin gitu kayak. Kenapa tuh? Gak tahu, gue kayak ada beberapa hal aja yang kayak oh ini beda, oh iya ini beda nih gitu kayak. Ya susah sih jelasinnya kayak adaptasi aja sih. Cuman nggak terlalu gimana lah, maksudnya ya mau nggak mau kan ini tempat tinggal gue gitu, Indonesia pasti. Iya. Nah, itu sebagai lulusan luar kan, maksud gue lu lulusan luar negeri dan lulusan musik pula. Ketika lu datang lu ada perasaan kayak harusnya udah ada di step ini nih, atau di maksudnya kan biasa kan gitu kan, kayak orang kerja deh, kerja. Udah gue lulusan S1 pas melamar kerja nggak mungkin dia mau jadi OB dulu kan, ibaratnya kayak gitu loh. Nah, kalau di musik kan kita sebenarnya nggak ada gitu-gitunya tuh. Cuman ya nggak bisa dipungkirin ada sih, kayak banyak lah, kayak gue waktu di sana gue mikir kayak nanti gue pulang pengen ini, pengen itu, pengen bikin ini, pengen bikin itu. Cuman ya ternyata nggak sesimpel itu juga gitu, ternyata ya nggak berarti terus gue jadi segampang itu juga untuk meraih apa yang gue mau raih gitu. Ujung-ujungnya gue juga ya sama aja lah gitu ya, mau nggak mau ya kalau harus start dari nol ya dari nol gitu. Iya. Tapi akhirnya ada Mas Bontot. Iya, kalau itu kan melanjutkan apa yang udah gue sempet tinggal waktu pending itu bentar kan. Iya. Pending bentar. Terus IR itu masih lanjut nggak sih waktu lu balik? IR udah mulai enggak tuh. Pokoknya gue cabut tuh IR masih pada manggung beberapa kali. Cuman pas gue udah balik kayaknya anak-anaknya udah keburu sibuk masing-masing. Iya, udah dewasa ya, udah banyak dewasa. Iya. Udah lewat fasenya. Udah move on semua. Udah lewat fasenya dari main-main. Iya. Dari hobi ke hobi ke kerjaan. Yoi. Oke, jadinya akhirnya lu balik ke Indonesia ya, untung ada Mas Bontot. Iya. Nah, sebelumnya aku pengen nanya, session pertama lu tuh siapa? Kan lu ngeband-ngebanding tadi. Dulu tuh awal banget session pertama lu tuh siapa? Awal banget gua diajak profesional itu main sama Doni Suhendra. Oh, oke, itu gua umur berapa tuh? 11 apa 11 mungkin. Masih SD dong? Gua lupa 10 SD kayaknya. Tuh kayaknya udah masuk SMP. Udah masuk SMP. 11-an mungkin ya. Jadi gue mulai ya itu diajakin sama dia main dulu trio sama Christian Dharma. Oh, oke. Iya. Dan ya itu buat gue momen yang apa ya, yang ya kayak salah satu mimpi yang terwujud lah, karena gue waktu kecil tuh gue beneran nonton Krakatau. Dengerin ya Krakatau juga. Tapi gue dengerin albumnya Doni Suhendra tuh hampir tiap hari, men. Oh, oke, lo emang dengerin. Waktu gue SD tuh bokap gue punya kasetnya Doni Suhendra. Dan setiap gue di mobil tuh hampir tiap hari gue dengerin albumnya dia. Jadi kayak pas gue umur 11 tahun diajak dia mainin lagu-lagu
yang selama ini gue Lu dengerin tiap ya. hari gue mainin sama orang langsung tuh kayak itu pengalaman yang gila Iya, banget iya, buat gue sih. iya. Dan, Oh, jadi- dan ya gue bisa main sama dia sampai sekarang gitu. ya. Jadi seneng banget sih. Iya. Nah, terus pengalaman dari kecil sampai lu akhirnya kuliah, Hmm. genre favorit lu maksudnya kayak orang kan taunya wah Demas drummer jazz gitu kan. image kan orang lain yang bikin. Iya, gitu. iya, iya. Kalau lu sendiri menilai diri lu musik yang lu suka atau mungkin apa namanya? Fase-fasenya gitu Iya. dari lu kecil sampai lu kuliah. Emang gue tuh bisa dibilang fase-fasenya berubah terus sih. Emang di awal gue mulai main musik, mulai main drum, mungkin gue sukanya yang fusion kayak Cassiopeia gitu kan. Terus gue mulai dengerin kayak Doni Suhendra, gue mulai dengerin Lesmana, gue mulai dengerin yang lebih masih fusion sih tapi Iya, beda fusionnya kan. Terus gue main sama IER tiap hari gue dengerin yang gospel doang gitu kan. Kayak ya sebetulnya gue cukup mengalami banyak fase perubahan genre yang gue dalemin gitu. Gue juga sempet juga dulu di masa gue reguleran main Latin, tradisional Latin gitu ya ada fase itu juga. Jadi kalau dibilang apa yang paling gue suka bingung juga gue kayak mungkin kalau sekarang gue suka banget musik-musik kayak Alan Holdsworth gitu. Jadi masih fusion sih ujung-ujungnya yang kayak gitu-gitu, Adrian Verhout. Terus ya mungkin yang paling yang paling gue sukain banget itu sih kayak. Itu ya. Ini yang fase-fase bermusik. Iya, walaupun kalau gue main session ya ujung-ujungnya gue harus bisa jadi harus bunglon juga gitu. Ya untungnya gue melewati fase-fase di mana gue main banyak genre juga. Iya, jadi belajar juga. Belajar juga. Ya. Keren banget tuh. Terus drum hero. Drum hero lo dari lo kecil sampai akhirnya gede. Drum hero. Kalau dari gue start udah pasti Akira Jimbo. Ya. Udah pasti. Kalau nggak ada dia mungkin gue nggak main drum ya. Gue nggak jatuh cinta sama drum mungkin. Terus siapa ya? Kalau di sini mungkin Gilang Ramadan sih. Ya? Gilang Ramadan tuh cukup membuka perspektif gue dalam bermain drum gitu, kayak belajar musik tradisional dan nerapin itu ke drum set itu ya gue dapet itu banyak dari dia. Itu sih paling. Yang lain-lainnya ya mungkin ya referensi gue aja ya. New Vehicle dan ya kalau sekarang ini referensi gue lebih banyak ke kayak pemain gitar, pemain bass gitu kayak buat bikin musik. Bikin musik ya. Iya. Keren banget nih. Gila gue baru tahu nih cerita-cerita secret lo nih. Secret. Nah, habis itu lu balik ke Indonesia nih, lanjutin yang tadi ya. Lu menjalani akhirnya membangun karir lagi ya. Iya. Yang udah sempat lu skip 2,5 tahun itu ya. Lu membangun lagi terus akhirnya lu session lagi. Terus kemudian itu waktu itu udah produce belum? Gua waktu itu pokoknya gua awal balik itu gue session sama Eva mulai tuh. Itu gue mulai main session sama Eva. Oh sebetulnya waktu gue di LA gue udah mulai nge-produce buat lagunya Eva juga. Oh gitu. Emang udah kenal Eva? Udah kenal, dan gue waktu itu sama Tendra juga kayak diajak produce bareng. Betul. Diajak produce bareng. Jadi gue waktu di LA gue udah rekaman lagunya Eva dan ada satu album yang itu ya? Yang album pertama. Itu drumnya gue rekaman di LA. Oh oke. Drumnya rekaman di LA, satu lagu gue produce bareng gitu. Jadi pas balik ya gue main sama dia sampai sekarang. Gue main bareng ya. Waduh, padahal udah mau ke situ tuh. Masuk ke situ juga. Nah, hindari. Iya, tetap gak bisa ya. Karena masih nyambung. Ya. Terus gue refleks lagi muka gue. Nah, habis itu di 2017-an lu mengeluarkan karya solo. Iya. Iya kan? Akhirnya. Nah, itu apa yang mendasari atau mungkin yang membuat lo kayak gue harus bikin ya, karena kan apalagi di Indonesia ya, maksudnya kadang ketika udah di zona nyaman, session tuh kemana-mana tiap hari sibuk, kayak bikin karya kan kayak lupa nggak sih? Gitu loh. Sebetulnya gue tuh didorong untuk bikin karya solo tuh dari
dari gue masih umur berapa ya, 15 tahunan kali ya, bokap gue tuh udah sering kayaknya lu harus bikin project solo deh gitu. Cuman pada saat itu gue tuh masih kayak nggak kebayang gue mau bikin kayak apa, kayak ya umur 15 tahun juga ya. Gue mau bikin yang kayak apa, terus bikinnya gimana gitu kan, tuh gue masih pada saat itu buta. Lah gitu. Ya akhirnya gue di LA kadang-kadang gue nggak selalu di ruangan drum doang gitu, gue kadang ke ruangan piano, gue main, kadang gue bikin. Pas balik ke sini ya gue udah lumayan punya beberapa song bank yang gue udah pernah bikin. Terus gue sempat ada di momen yang kayaknya gue pengen nih, ini gue kayaknya lagi pengen banget nih gue ngeluarin project solo gitu. Terus ya itulah, dan pada saat itu gue lagi sering main sama Dewa Bujana juga. Jadi lagu ya single gue yang pertama kali gue keluarin di cover, gue ajak Bujana akhirnya. Gitu. Jadi akhirnya lo mempush diri lo untuk mempush yang tadinya sebetulnya nggak mau gue rilis. Kenapa tuh? Iya, gue tuh suka gitu, kayak gue udah bikin, pas gue denger gak banget nih kayaknya. Ini kayaknya enggak deh, itu tuh gue sering banget, itu mungkin yang faktor utama yang bikin gue nggak rilis. Iya, jadi kayak cuman pada saat itu gue kayak gue mulai cari inilah bukan petuah sih, opini dari temen-temen gue sendiri gitu. Kadang gue kayak sharing dan pada saat itu gue pernah sharing lagu yang itu ke Gerald gitu. Orang gue ngeliat kayak nih Gerald nih produktif banget kan. Gue liat gimana sih gitu, gue kayak gue sharing sempet gue kasih denger aja kayak gimana menurut lo, ya ntar coba gue dengerin. Udah tuh gue tinggal lama, lagunya udah setengah jadi gue tinggal, terus nggak random aja sih Gerald kayak WhatsApp gue apa gimana, Dem gue keinget lagu lu nih tiba-tiba. Wah gue di situ kayak ternyata yang gue pikir tuh lagu buat gue nggak banget tadinya, ternyata bisa bikin orang kayak nyantol juga gitu ya. Gue di situ lumayan ada percaya dirinya mulai naik dikit lah dari karya yang gue buat gitu, yang tadinya gue malu gitu. Kayak gue yaudah deh coba, mungkin ini bisa gue selesain ya, sampai akhirnya bisa rilis ya itu 2017, dan juga masuk nominasi AMI Award tuh ya di 2018. Keren tuh, bahkan karya yang nggak lu suka tuh. Yang kalau dipikir-pikir kayak nih kenapa aku bikin musik kayak gini. Ya maksudnya kan tapi itu penyakit utamanya sih untuk orang bikin karya, kadang kayak merasa tidak puas terus gitu. Gue sering itu selalu gue rasakan sih dari apa yang kalau gue bikin lagu tuh, itu yang masih gue sampai sekarang masih cari solusinya, kayak masih belajar terus gimana ya supaya gue bisa ya kalau gue bikin lagu ya udah kayak ya itu ide yang gue dapet ya terimalah gitu kan. Keluarin aja dulu. Iya. Bener-bener. Keren. Nah, jadi itu Discover ada single pertama lu jatuhnya berarti ya? Iya. Single pertama solo as a Demas Narawangsa. Iya, Itu udah bisa dicek di semua platform digital. Itu ada video klip enggak sih? Video nggak ada. Tapi di YouTube video audio ininya aja. Soalnya nggak ada liriknya ya. Nggak ada. Bikin video lirik ya. Bikin not balok ya nanti. Waduh keren. Skor. Nah, berarti sampai 2021 ini udah berapa karya yang lo keluarin? Total. Kalau yang project solo gua tuh baru 2 sebetulnya. Jadi setelah Discover gue sempet diajakin buat join ke kompilasinya Indonesian Drummer. Iya, itu tahun 2019 kalau nggak salah. Dan pada saat itu ya gue seperti biasa, lu bikin lagu kayak apa ya? Kebetulan gue ada song bank yang menurut gue pada saat itu gue bingung, gue kayak ini kalau gue masukin jadi album kayaknya temanya agak beda segala macam, jadi gue kayak ini aja deh gue keluarin gitu kayak ya sayang aja ada lagu yang menurut gue bisa dijadiin sesuatu, cuman karena tadinya gue pikir nggak satu warna sama apa yang mau gue bikin di solo di album. Ya udahlah gue bikin di kompilasi itu judulnya Alternate Reality. Nah, dan the fact is Alternate Reality itu juga masuk ke dalam nominasi AMI Award. Kayak lu harus
nggak suka terus deh sama karya lo, jadi masuk terus. Kalau gue bisa kan bikin yang gue suka masuk juga nggak ya? Iya, Nggak malah. jangan nggak biasa gitu kan. Iya. Jadi itu masuk juga di nominasi pas pandemi malah nominasi. Iya. 2020 ya. 2020 ya. Itu kategorinya apa? Progresif ya, progresif apa produksi ya? Iya, progresif. Ya karya progresif lah pokoknya. Oh iya, karya progresif Gua banget. Gue gak nyangka gila progresif tiba-tiba. Iya. Tapi kalau didengerin lagi ya bisa. Iya, sih itu progresif sih jatuhnya ya. Iya. Tapi ya udahlah namanya berkah masuk nominasi itu. Iya. Langka kalau semua orang pengen jadi nominator loh. Iya. Ya gue selama bikin nggak pernah sekalipun mikirin kayak gitu-gitu sih, ya mau masuk nominasi kayak mau masuk award ya gue untungnya gue bisa apa ya nggak perlu mikirin bayang-bayang itu bikin aja. Iya. Tapi gitu. emang maksudnya kita harus membiasakan itu sih, maksud gue kan iya. sebagai seniman kan Iya. ya kita mengeluarkan apa yang pengen kita keluarkan Yang lewat penting jujur lewat aja berkarya, lewat musik, lewat Iya. lagu gitu. Mm-mm. Nah itu bisa jadi masukan juga buat teman-teman semuanya. Gila keren loh. Karena maksudnya mungkin menurut lu sekarang kayak aduh kayaknya nggak ada lagunya. Mungkin pas lu bikin itu ya itulah yang jujur dari Iya, lu kan makanya mungkin nyampe juga kayak yang denger akhirnya masuk Ternyata nominasi. ya, mungkin bisa. Iya, jadi banyak yang suka, banyak yang denger juga Iya. gitu. Nah mungkin teman-teman yang penasaran kayak gimana karya yang masuk nominasi AMI Award bisa cek tuh ada di Spotify, di semua platform digital, Joox segala macam. Iya. Search aja deh Mas Narawangsa, ada beberapa karya-karyanya dia tuh di situ. Yes. Keren, gila nih gokil nih kita ngobrol udah lama banget nih. Gokil, gue juga baru denger cerita lo yang lumayan kompleks di sini kan. Iya. Biasanya kan soalnya gue rekan olahraga. Olahraga raket ya. Raket gila. Yang udah lama lo tinggalin kan? Yang udah lama semenjak pandemi lagi agak break dulu lah. Break dulu ya. Iya. Nah ngomong pandemi, lu selama pandemi berarti apa aja yang sudah dan sedang lu kerjakan di pas pandemi ini? Kan manggung udah belum ada kan? Iya, pandemi itu apa ya? Paling gua bikin komputer gaming. Wah itu tuh ya. Gua main game, lebih banyak main game. Itu awal-awal sih, tapi awal-awal pandemi. Bener lockdown itu ya? Bener lockdown, gua kayak ngapain ya? Terus gua kayak suka main game, ya coba deh gua seriusin main gamenya. Gua main game sambil streaming pada saat itu. Oh iya. Ya agak nggak penting sih, cuman ya itu lumayan lah buat penghibur di kala pandemi, nggak tahu mau ngapain. Terus apa ya? Terus sekarang sih udah mulai bermusik lagi sih. Maksudnya gue udah mulai Eva lagi, gue lagi ngerjain projectnya Eva juga yang bakal rilis single lagi. Terus di samping itu gue juga sekarang jadi lebih banyak ngerjain untuk scoring buat iklan ataupun series gitu-gitu sih. Terus lo juga punya usaha ya? Oh iya, ini sebetulnya apa ya, project yang tidak disangka-sangka. Gue sebenarnya cuma pengen bikin akustik panel buat studio gue ini kan. Oke. Gue waktu itu bikin ini tuh pas pandemi, jadi gue kayak daripada beli kayaknya bikin aja kali ya. Sambil mengisi waktu gue bikin akustik panel, ternyata terus gue sambil waktu itu gue posting di Instagram, gue kasih lihat bikinnya aja sebetulnya buat sharing-sharing aja, cuman di situ kok banyak yang nanya gue, ini lo jual, ini lo bikin beli di mana, bla bla bla. Setelah gue lihat kayaknya prospek juga ya, sebuah peluang. akhirnya terakhir gue bikin si Suka Akustik ini. Suka Akustik ya. Gue kerja sama beberapa partner gue untuk ngedevelop si Suka Akustik untuk bikin broadband panel sama bass trap. Keren. So far baru itu dulu. Nanti akan ada selanjutnya. Amin. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin baru membangun, karena kan semenjak pandemi kayak banyak banget yang jadi tiba-tiba udah jadi punya studio sendiri semua tuh. Jadi kan kayak karena nggak ngapa-ngapain jadi pada anjir bikin studio, ruangan kosong, kamar. Dan pasti, mau nggak mau lu butuh treatment kan. Butuh treatment. Kan kalau lu tembok biasa gitu iya, atau kaca kan, aduh. Iya, pasti suaranya mantul-mantul nggak enak. Iya benar. Nah itu bisa langsung dicek tuh itu ada Instagram atau? Ada Suka Akustik. Oke, Suka Akustik ya. Di Tokped gitu kan? Belum. So far masih di Instagram aja. Masih di Instagram. Itu bisa di DM aja langsung Suka Akustik. Kita taruh di sini. Ini karena ketika kalian punya panel itu pasti semua musik yang kalian dengar kayak kalian denger Demas Narawangsa. Lu gitu iklannya. lu jual nama lu mau join jadi marketing. Gue lagi belajar ke situ tuh. Gitu, jadi kalian boleh tuh ngecek-ngecek. Jadi kan soalnya masih banyak yang
ya maksudnya masih minim pengetahuan tentang Iya, panel-panel akustik kan. iya masih banyak yang belum sadar mungkin bahwa ya nggak hanya untuk studio sih, maksudnya gue Iya, lihat benar. sekarang banyak anak-anak yang mulai streaming iya kan, benar. streaming. Kalau lu di kamar, kalau ruangan lo mantul-mantul gema nggak enak Iya, kan, pasti. podcast aja harus Iya, treatment loh. podcast segala macem. Ya menurut gua peluangnya di situ ya lumayan besar karena orang banyak mulai mandiri kan, bikin Apa pesan sendiri? konten di rumah gitu. Benar. Iya benar itu. Jadi bisa teman-teman cek di sini ya, Suka Akustik. Keren, gila. Tapi maksudnya walaupun lu ya usaha tapi tetap berhubungan sama musik juga ya tetap. Iya, Hidup lu nggak bisa ternyata. jauh-jauh dari musik ya. Hidup lu Pengen sih ada satu apa ya, tapi belum aja. ini sih katak-katak. Jual katak. Kan cupang udah banyak. Katak ya. Lu katak. Olahraga lah paling. Oh iya, olahraga ya. Gua, Sama lu olahraga juga. Gue maniak olahraga banget sih. Gue apapun olahraga yang gue lagi suka pasti gue terjunnya 100%. Drastis nih. Ya, tapi ini gokil nih, misalnya ini gue cerita nih. Jadi gue awal main badminton bareng dia nih, dia masih belajar banget tuh dan benar-benar. Tapi lu belajar sampai tiap hari kayaknya waktu badminton. Iya, pada awal-awal badminton gue private tiap hari. Iya, private tiap hari, gue ingat banget kok. Gue sempet datang berapa kali kayak anjir niat banget nih. Gila berapa bulan doang nih anak langsung kayak udah kayak udah jago ya. Gitu gue main. Gue bilang, tapi akhirnya gue melihat lu kan emang ketika lu fokus lu pasti kejar itu Gua kan. kejar Lu banget. orangnya gitu kan. Iya, Semuanya ternyata. Iya. dan ya musik olahraga kan deket-deket kan. Iya. Gitu. Jadi dia kayak gitu tuh. Sekarang lagi golf dia. Golf banget. Golf banget, keracunan golf nggak tahu. Gitu. Jadi itu bisa jadi masukan buat teman-teman kalau kalian suka atau cinta ya kalian seriusin, kalian fokus pasti cepet lah maksudnya. Iya. Pasti kalian akan cepat untuk beradaptasi, cepat untuk bisa Iya. dan juga bisa menjalani itu. Yang penting suka aja dulu. Yang penting suka dulu ya. Keren. Yang ngelakuinnya nggak terpaksa. Keren, gokil. Gila Dem, thank you banget nih udah Gua yang ngobrol-ngobrol. thank you banget. Seru banget nih. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah juga nih, memberikan masukan. Karena kan lu tipikal pendiam ya. Lumayan. Lu nggak banyak ngomong. Iya ya. kan, lu gak banyak ngomong. Jadi Sebetulnya. orang-orang cuma tahu wah Demas Narawangsa nih drummer jago. Udah orang gak tahu kehidupan lu kayak gimana. Nah mungkin terakhir nih Dem, pesan dan mungkin saran untuk teman-teman yang baru mulai di dunia musik. Iya. Mungkin kayak lu zaman sekolah dulu kali ya, udah suka, udah ngelihat siapa pengen masuk, atau mungkin udah masuk tapi kan bingung tuh. Iya. Anjir gue mulai dari mana. Nah itu mungkin saran dan tips dari lo nih buat mereka yang baru mulai karir musiknya. Apa ya? Ya balik lagi, kalau memang lu suka sama apa yang lu lakuin, ya kejar itu, dan apa ya, sebisa mungkin lu nge-prepare. Kalau lu mau masuk ke dalam industrinya ya, lu harus prepare. Lu ya pertama lu harus latihan yang banyak supaya lu punya bekal untuk dibawa ke panggung gitu kan. Perbanyak referensi, perbanyak koneksi, kepribadian juga harus baik. Iya. ya itu sih. Mungkin kalau mau masuk ke dunia industri musik atau khususnya session, ya lu nggak bisa jago doang gitu kan. Lu jago tapi lu kepribadiannya kurang asik buat diajak ngobrol sama partner lu juga sulit juga gitu. Jadi ya itu sih, latihan, referensi, jaga sikap. Keren. Terus semoga bisa menjadi masukan buat teman-teman semua yang mau jadi session, karena sekarang session itu udah jadi kayak kita zaman dulu pengen jadi anak band. Iya ya. Udah jadi tujuan orang pengen, gue pengen jadi session si A, gue pengen jadi session kayak si A, kayak si B. Iya. Kalau dulu kita pengen, gue pengen ngeband nih, Iya, pengen bener. ngeband kayak band ini, kayak band itu. Kalau sekarang udah session ininya, Iya, patokannya. Banyak pengen jadi session. Iya. Nah, semoga itu bisa menjadi masukan buat teman-teman tuh, itu versi Demas Narawangsa. Oke Dem, thank you banget sudah Thank hadir you, di Dem. Serundeng Thank nih. you banget, Sumba. Gua thank you, sukses terus pokoknya buat Suka Akustik, buat karya-karya lo nih yang lo Thank you. kerjain. Sukses buat Serundeng, semoga subscribernya bisa. Amin. Jadi mungkin teman-teman yang pengen tahu apa lagi yang dikerjakan Demas, terus mungkin pengen tanya-tanya lagi yang tadi belum sempat gue tanyain, boleh langsung follow dia, mungkin DM kalau dia lagi sempat, dia akan balas @Demas Narawangsa ya kan. Dan juga tadi Suka Akustik ya, jangan lupa. Tetap. Boleh dong. Dan mungkin teman-teman yang mau tahu Moi Production itu apa yang udah dikerjain juga boleh cek kita di sini nih @Moi Production. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan Serundeng kali ini, obrolan yang sangat berkualitas bersama seorang lulusan Los Angeles. Gue bilang London School, salah ya.
Los Angeles nih bersama dia Mas Tarawangsa, semoga bisa memberikan masukan buat teman-teman, memberikan gambaran-gambaran baru lagi, juga mungkin memberikan warna dan juga tanggapan bahwa musik tuh ternyata nggak cuma sekedar gitu doang ya gitu, cukup kompleks yang ada di dalamnya dan apa aja, dan ternyata ada ilmu-ilmunya juga yang banyak ya. Dan semoga itu bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Oke teman-teman, gue harap kalian tetap sehat-sehat selalu. Jangan lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan, melaksanakan 3M. Dan juga kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir ya. Amin. Dan juga kita bisa kembali ke perpanggungan seperti biasa kembali. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Jangan kamu bosan